Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal ekonomi kaitannya pendapatan per kapita yang kemarin kurang lebih 10 soal sudah kalian kerjakan. Untuk hasilnya kita lihat bersama-sama. Nah, berikut grafik perolehan nilai latihan 1 kelas 11 IPS 1 dan IPS 2. Distribusinya cukup merata untuk perolehan nilainya. Dari rentang 0 sampai 100 cukup ada yang mewakili. Nah, yang di bawah KKM itu silakan bekerja lebih keras lagi untuk memahami kaitannya materi pendapatan per kapita ini. Yang sudah dapat 100, 8, di atas 73 itu diulang-ulang lagi kayak gitu supaya nanti lebih paham kayak gitu kalau menemukan soal-soal yang lain. Baik, kita akan kupas soalnya kayak gitu ya. 1. Pendapatan rata-rata per tahun bagi warga negara suatu perekonomian yang dihitung dengan membagi besarnya Gross National Product atau GNP dengan jumlah penduduk disebut. Kita kunci jawabannya adalah yang B, pendapatan per kapita. Di sana jelas ada Gross National Product atau pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk, maka itu kita akan peroleh pendapatan rata-rata. 2. Pendapatan per kapita berguna dalam evaluasi ekonomi masyarakat karena ya A. dapat mengetahui tingkat kemakmuran dan distribusi pendapatan masyarakat. Karena lebih spesifik lagi, pendapatan secara nasional itu dibagi dengan jumlah penduduk. Yang B, C, D, sama E, yang B dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk mempercepat proses pembangunan nasional, kemudian dapat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan segala bidang. D. Menghasilkan kesan kepada negara-negara di dunia bahwa pembangunan nasional akan menghasilkan income per kapita yang tinggi. Yang E. Memungkinkan kepada para investor asing untuk menanamkan modalnya. Jadi, itu lebih ke evaluasi ekonomi dari adanya pendapatan nasional secara menyeluruh. 3. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan digunakan indikator. Kita kunci jawabannya koefisien Gini dan kriteria Bank Dunia. Nah, kalau kita lihat ini tampilannya koefisien Gini dan indikator dari Bank Dunia. Kurang dari 0,4 maka tingkat ketimpangannya rendah. Sedangkan koefisiennya 0,4 sampai 0,5 tingkat ketimpangannya itu sedang. Lebih dari 0,5 itu tingkat ketimpangannya itu tinggi. Apabila kalau kita lihat dari distribusi pendapatan menurut Bank Dunia, maka juga sama, kriterianya rendah, tinggi, dan sedang kayak gitu. 4. Nilai koefisien Gini yang menyatakan tingkat ketimpangan rendah adalah, ya, tadi slide sebelumnya sudah kita bahas, kurang dari 0,4. Kurva yang biasa digunakan untuk menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat adalah kurva Lorenz. Nah, ini bentuk kurva Lorenz-nya, di mana garis miring atau garis tengah itu menunjukkan bahwa garis pemerataan, di mana persentase pendapatan itu merata dengan persentase penerimaan pendapatan. Nah, kita lihat daerah A dan B. Daerah A itu menunjukkan bahwa distribusi pendapatannya itu semakin mendekati garis pemerataan. Distribusi pendapatannya itu berarti baik
atau merata. Sedangkan B itu distribusi pendapatannya itu jelek atau karena menjauhi dari garis pemerataan atau tidak merata di sana. 6. Cara menghitung pendapatan per kapita adalah, ya, di sini ternyata ada dua jawaban, baik A dan B, itu benar. Nah, apa bedanya sebenarnya GDP dan GNP? Ya, GDP itu merupakan total pendapatan yang diperoleh secara nasional, yaitu warga negara sendiri maupun WNA yang ada di negara tersebut. Sedangkan kalau GNP itu jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang tinggal di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi warga negara asing itu tidak dihitung. Nah, untuk yang C maupun yang E itu ada national income, itu hanya jebakan saja, di mana national income itu artinya pendapatan nasional. Cukup jelas. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan membandingkan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Cukup jelas ya. 8. Diketahui data negara Pakistan memiliki GNP 37.500 US dollar dan jumlah penduduknya 50 juta jiwa. Maka pendapatan per kapita negara Pakistan adalah, kita kunci jawabannya, 750 juta didapat dari pendapatan nasional Pakistan, yaitu dibagi dengan jumlah penduduknya yang besarnya 50 juta. Nah, hasilnya adalah 750. 9. Naik turunnya pendapatan per kapita ditentukan oleh, ya, kita kunci jawabannya naik turunnya GNP atau pendapatan nasional dan populasi. Kenapa nggak B, C, D, dan E? Nah, kita lihat berapa jumlah variabelnya. Nah, kalau jawaban A ini terdiri dari 2 variabel, sedangkan pendapatan per kapita itu harus memenuhi 2 variabel. Kita coba lihat ya. Nah, ini 2 variabel, yaitu naik turunnya GNP dan populasi atau jumlah penduduk. Nah, sedangkan sisanya itu 1 variabel. Cukup jelas ya. Besarnya tingkat konsumsi itu berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Begitu juga pendapatan tabungan yang D, atau naik turunnya pengeluaran atau yang E. Sedangkan besarnya jumlah penduduk itu jelas variabel untuk pembagi dari pendapatan nasional. 10. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, selain GNP, faktor lain yang sangat menentukan adalah, kita kunci jawabannya adalah jumlah penduduk. Alasannya, untuk mengukur atau mengetahui tingkat kemakmuran itu sama artinya kita ditanya untuk menentukan pendapatan per kapita. Selain GNP, berarti kita juga membutuhkan data, ya, jumlah penduduk. Cukup jelas. Baik, 10 soal sudah kita bahas. Alhamdulillah, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.